Di saat ini kami kurang lebih sekitar 25 kepala daerah diundang hadir sini untuk mengikuti KPPD angkatan ketiga ini. Dan kita bisa melihat secara langsung, merasakan secara langsung para narasumber-narasumber ini, tokoh-tokoh bangsa, ya negarawan, baik Pak SBY, Pak Yusuf Kala, begitu juga Pak Purnomo. Materi yang sudah kami dapatkan dari KPPD ini sebagai salah satu langkah kami untuk melakukan sesuatu gerakan bersama seperti itu untuk menyikapi situasi-situasi saat seperti ini. Ya, terutama bagaimana ketahanan nasional kita, kemudian wawasan Nusantara kita, karena Indonesia itu cukup luas ya. Tentunya di sana kita punya simbol Pancasila, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, itulah penguat bangsa kita sampai saat ini kita masih kukuh NKRI. Kita di daerah ini kan biasanya berpikir ya daerah saja, skop daerah. Tetapi kita tidak secara langsung mendapatkan berbagai informasi yang sedang dihadapi oleh negara ini lewat pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat pun juga tidak berpikir tentang ya katakanlah negara Indonesia sendiri. Dia juga harus bermitra dengan negara-negara lain. Halo sahabat PYC, pada hari ini kita akan kembali lagi dalam podcast PYC dalam rangka pelaksanaan KPPD untuk Bupati dan Wali Kota tahun 2026. Nah, menjadi kepala daerah bukanlah akhir dari proses belajar. Justru ketika seseorang diberi amanah memimpin masyarakat, kebutuhan untuk terus belajar menjadi semakin penting. Tantangan pembangunan daerah terus berkembang, mulai dari transformasi digital, kualitas pelayanan publik, ketahanan energi dan lingkungan, hingga penguatan tata kelola pemerintahan. Melalui program kursus pemantapan pimpinan daerah atau KPPD untuk Bupati dan Wali Kota, Purnomo Yusugiantoro Center bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Lemhanas RI, dan Lee Kuan Yew School of Public Policy menghadirkan ruang pembelajaran bagi para kepala daerah untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan memperkaya perspektif dalam merumuskan solusi bagi daerah masing-masing. Hari ini kita akan mendengarkan langsung refleksi kedua narasumber kita, yaitu Bapak Markus Octavianus Manstemra, Bupati dari Biak Numfor. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, puji Tuhan, baik-baik. Baik ya. Lalu juga ada Ibu Nur Hidayah, Bupati Kota Waringin Barat. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, tetap semangat. Udah selesai presentasi. Baik, kita langsung aja masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu terkait dengan program yang telah mereka laksanakan selama kurang lebih 1 minggu lebih di Jakarta. Baik, pertanyaan pertama nih, apa yang mendorong Bapak dan Ibu mengikuti program KPPD dan harapan apa yang ingin dicapai ketika mengikuti program ini? Boleh silakan Bapak dulu boleh? Ya, pertama kami memberikan apresiasi ke pemerintah pusat ya, khususnya Kementerian Dalam Negeri, karena di luar dugaan kami diundang secara resmi untuk bisa hadir mengikuti secara langsung KPPD angkatan ketiga. Ya, tentunya sebagai pejabat di daerah kita juga harus patuh terhadap berbagai regulasi ataupun aturan, begitu juga kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat. Sehingga tentunya secara pribadi kami merasa bangga bisa diundang hadir dan mengikuti proses pendampingan, tetapi juga pembekalan kurang lebih sekitar 2 minggu ini. Oke, mungkin dari Ibu. Ya, terima kasih. Yang pasti apa yang disampaikan juga tadi oleh Bupati Biak, dorongan atau mungkin apa sih KPPD kayak gitu. Yang pertama tentunya saya secara pribadi ya, KPPD ini adalah satu bentuk komitmen kita bersama di dalam bagaimana mewujudkan Indonesia maju, kemudian tidak saling merasa ego sektoral,
Dan KPPD ini menunjukkan satu komitmen yang bersama bahwa sinergi pemerintah pusat dalam hal ini, kami diundang secara langsung ya ikut di sini. Ini tentunya membawa dampak yang sangat positif bagi kami secara personal, dan saat ini kami ditantang, pemimpin saat ini harus bisa menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang mungkin semua daerah merasakan hal yang sama ya. Nah, oleh sebab itu tentunya kami mengikuti program KPPD ini sangat bersyukur bagaimana kami juga ditempa di satu kepemimpinan di dalam situasi kondisi yang mungkin serba sulit saat ini, tapi kita harus bisa menyesuaikan ya, harus menyesuaikan. Jadi istilahnya ujian yang kami dapat atau mungkin apapun itu namanya, inilah saatnya pemimpin harus bangkit seperti itu. Kira-kira seperti itulah menurut pendapat saya. Ya. Iya, oke, baik sekali ya Bu ya. Pemimpin harus menyesuaikan dengan kemajuan zaman ya. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan kedua. Dari berbagai materi yang telah diterima selama KPPD ya, ini ada materi di Lemhanas, di PYC, lalu juga dari Lee Kuan Yew School of Public Policy dan di Kemendagri. Adakah satu pelajaran atau perspektif yang paling mengubah cara pandang Bapak dan Ibu sebagai kepala daerah? Saya dulu? Ya, tentunya dari kurang lebih ya hitungan 1 minggu ini, kami kemarin di Lemhanas, kemudian juga ini di BKSDM, dan ini kerjasama antar 3 lembaga, baik itu pemerintah, ya, kemudian Kemenhan, dan juga UPSI ya. Jadi ini tentunya kolaborasi yang sangat sangat menginspiratif bagi kami di daerah, yang tentunya di dalam mengikuti dan mendapatkan dari 3 lembaga ini tentunya banyak sekali isu-isu global ya, terutama geopolitik saat ini, yang mungkin kami di daerah menganggap ini sesuatu yang tidak terlalu berpengaruh besar bagi kami, karena terus terang kami berada di ujung barat ya, dan mungkin tidak semua masyarakat kami juga memahami kondisi geopolitik saat ini. Maka dengan kami hadir di sini, materi yang sudah kami dapatkan dari KPPD ini sebagai salah satu langkah kami untuk melakukan sesuatu gerakan bersama seperti itu untuk menyikapi situasi-situasi saat seperti ini. Ya, terutama bagaimana ketahanan nasional kita, kemudian wawasan Nusantara kita, karena Indonesia itu cukup luas ya. Tentunya di sana kita punya simbol Pancasila, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, itulah penguat bangsa kita sampai saat ini kita masih kukuh NKRI. Seperti itu. Luar biasa ya. Jadi kita harus tetap mempersiapkan diri ya terkait dengan apa yang terjadi di dunia ya. Oke, kalau dari Bapak gimana Pak? Iya, ketika ditanya materi mana yang mungkin dianggap, ya ketika diberikan pembobotan, bagi kami semua materi itu sama. Ya, karena saat ini kita memang membutuhkan pencerahan-pencerahan, ya kembali lagi terkait dengan geopolitik yang terjadi. Kita di daerah ini kan biasanya berpikir ya daerah saja, skop daerah. Tetapi kita tidak secara langsung mendapatkan berbagai informasi yang sedang dihadapi oleh negara ini lewat pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat pun juga tidak berpikir tentang, ya katakanlah negara Indonesia sendiri. Dia juga harus bermitra dengan negara-negara lain. Nah, kolaborasi ini kan harus terus terbangun. Nah, kita bersyukur ketika hadir di sini, walaupun waktunya cukup singkat, tapi barulah kita mendapatkan pemahaman apa itu geopolitik, dinamika-dinamika yang dihadapi saat ini oleh negara. Apalagi kita di daerah sekarang dengan keluarnya Impres nomor 1 tanggal 14 Februari 2025 terkait dengan refocusing anggaran. Itu kan membuat kami para kepala daerah yang baru dilantik ini cukup shock. Ya, kok kenapa di periode kami terjadi refocusing yang begitu besar. Tetapi setelah seiring dengan waktu, ya akhirnya kita juga harus memahami kondisi yang saat ini. Ini bukan kondisi negara kita sendiri, ini global. Nah, sehingga dengan materi yang diberikan selama kurang lebih hampir 2 minggu ini,
Ya kita bersyukur sekali ada pemahaman untuk kita, dan ini kita wajib untuk menyampaikan informasi ini kembali ke masyarakat kita yang ada di daerah. Sehingga masyarakat pun juga harus bisa memahami itu. Nah, tetapi ada hal yang paling prinsip juga, hikmah yang kami ambil saat ini, bahwa kita di daerah jangan selalu bergantung dengan yang namanya TKD. Tidak. Itu bukan satu-satunya solusi untuk kita membangun daerah kita. Justru dengan adanya refocusing sekarang ini mendorong kita untuk baru sadar bahwa ternyata banyak potensi-potensi kita di daerah yang selama ini belum kita gali. Dan kita terima kasih dengan materi yang ada, ini pasti kita kembali, ya paling tidak ada 1-2 hal yang kita bisa lakukan untuk kesejahteraan masyarakat. Iya, manfaatkan ya daerah-daerah, potensi daerahnya. Ya. Oke, baik. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga. Sebagai kepala daerah yang sudah memiliki pengalaman memimpin, mengapa menurut Bapak dan Ibu seorang pemimpin tetap perlu terus belajar untuk memperbaharui wawasannya? Silakan. Ibu dulu. Ya, kalau belajar itu kan tidak mengenal waktu ya. Terus update karena dari detik mungkin ke menit atau ke jam atau mungkin ke tahun, pasti perubahan itu sangat cepat. Nah, saat ini dunia juga sudah melihat secara global ya. Jadi termasuk, mohon maaf, saya sendiri ini adalah yang periode kedua memimpin. Waktu periode pertama kita tidak dihadapkan oleh kondisi seperti ini. Kemudian setelah saya masuk di periode kedua, waktu periode pertama itu kita masuk masa yang namanya COVID. Jadi kondisi pada saat itu luar biasa, terutama sektor jasa. Kemudian periode kedua ini kami menghadapi apa yang disampaikan oleh Bupati Biak tadi, masalah TKD. Dari situlah kita perlu. Kenapa? Kalau bicara belajar itu harus terus update ya. Bahkan ada istilahnya itu belajarlah sampai ke negeri Cina seperti itu. Nah, jadi karena dalam suatu pemerintahan khususnya itu kan ada istilah itu, pemimpin itu ada masanya. Masanya ada pemimpinnya. Nah, tentunya inilah yang merubah selalu kebijakan-kebijakan yang mungkin pada saat tahun-tahun sebelumnya itu kebijakannya beda dengan kebijakan saat ini. Kemudian secara tadi geopolitik tadi, kembali lagi geopolitik, ini juga sangat berpengaruh. Jadi dengan kami hadir di KPPD ini sangat banyak sekali kami mendapatkan ilmu, ya, pemahaman, dan itu tentunya menjadikan kami bersemangat di dalam situasi kondisi ini. Kita saat ini dituntut dan kita juga diminta dan juga menjadi sebagai orang tuanya masyarakat kita harus mencari kebijakan-kebijakan yang memang itu jangan sampai memberi kesan bahwa kita tidak mampu untuk melakukan itu sebagai pemimpin saat ini. Inilah tantangan yang saya rasakan, ini menjadi satu pembelajaran yang berarti. Jadi bicara belajar ilmu ya, kita tidak ada yang hebat, tidak ada yang kuat ya. Tapi semuanya dengan kita mendengar, kita melihat, kita menyimak dalam real, baik itu teoritis maupun yang memang faktual kita rasakan selama ini, itulah yang saya rasakan luar biasa. Jadi belajar itu tidak mengenal situasi dan kondisi. Terus update. Gini tuh. Terus belajar ya. Iya, terus belajar. Oke, gimana Pak? Iya. Kapasitas kami hari ini yang hadir sebagai kepala daerah, ya tentunya dalam menjalankan tugas-tugas ini kita wajib untuk meningkatkan kompetensi kita, ya lewat berbagai informasi, pembelajaran dan lain-lain. Dan kita bersyukur sekali di saat ini kami kurang lebih sekitar 25 kepala daerah diundang hadir sini untuk mengikuti KPPD angkatan ketiga ini. Dan kita bisa melihat secara langsung, merasakan secara langsung para narasumber-narasumber ini, tokoh-tokoh bangsa, ya negarawan, baik Pak SBY, Pak Yusuf Kala, begitu juga Pak Purnomo Diantoro. Ini negara-negarawan yang kalau hemat kami belum tentu akan bertemu dengan beliau-beliau. Tetapi kami bersyukur sekali hari ini dengan KPPD yang ada ini kami bisa
bertemu langsung dengan beliau-beliau dan beliau-beliau ini memberikan pencerahan kepada kami. Dan inilah kami secara langsung mendapat wawasan yang cukup baik. Bagaimana kecintaan kita terhadap bangsa dan negara ini. Tetapi juga dengan dinamika yang ada, berbagai tantangan yang ada, beliau-beliau ini juga memberikan pencerahan bagi kami. Ya, ketika kami bertanya, diberikan solusi. Bahkan juga ya kita bersyukur secara berjenjang para pimpinan lembaga, kementerian, lembaga yang ada juga ikut memberikan kontribusi, ya pemahaman kepada kami melalui berbagai diskusi-diskusi, ya, dialog yang kita lakukan. Ya, secara pribadi kami sangat bersyukur sekali. Ya, walaupun kita tidak bisa melakukan banyak hal dari yang kita dapatkan, tetapi paling tidak ada yang bisa kita lakukan untuk masyarakat kita di daerah. Luar biasa sekali ya, bahwa pemimpin-pemimpin kita saat ini nih tidak mudah menerima begitu saja, tapi terus belajar dari berbagai macam cara. Bukan hanya dari bangku sekolah, kuliah mungkin, tapi juga dari sharing-sharing yang kursus-kursus ya yang didapatkan. Dan ternyata semua itu bermanfaat ya, sharing-sharing dari para pemimpin-pemimpin. Ada Pak SBY, Pak JK begitu ya. Memberikan, ya memang beda ya, tapi intinya kan sama-sama memimpin ya. Luar biasa sekali. Baik, kita lanjut dalam pertanyaan selanjutnya. Dalam KPPD, Bapak dan Ibu juga mendapatkan materi dari akademisi dari Lee Kuan Yew School of Public Policy dari National University of Singapore. Nah, menurut Bapak dan Ibu, apakah nilai tambah dari mendapatkan perspektif internasional untuk menjawab tantangan pembangunan di daerah Bapak dan Ibu sekalian? Silakan Ibu. Iya, ini sangat menarik ya, sangat menarik. Kalau tadi juga saya sampaikan, Indonesia itu kan sangat luas. Ini juga disampaikan dari beberapa narasumber kita yang tadi sudah disampaikan. Jadi memang untuk menyatukan Indonesia dengan geografis, kemudian karakteristik, kemudian kultur budaya, itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Dibanding, mohon maaf, kita bukan mau membanding-banding ke, kalau kata bahasa orang Jawa itu ya, bukan mau membanding-banding ke antara Indonesia dan Singapura. Tentunya kita secara khusus bangga dengan Indonesia seperti itu. Karena tidak mudah menyatukan ini semua. Tapi tentunya kita perlu juga mengevaluasi apa sih yang perlu kita bukan bicara adopsi di sini. Tapi tentunya melihat nilai yang baik, kenapa tidak kita duplikasi. Duplikat itu kan bukan sesuatu hal yang dilarang mungkin ya. Terutama yang sudah kita ikutin, walaupun ini melalui Zoom dengan para narasumber yang hebat-hebat juga dari negara Singapura, bahwa untuk saat ini memang Singapura itu dari sisi tata pengelolaan negaranya itu semuanya sudah terkoneksi semua. Dan itu tidak lebih juga bagaimana mereka meningkatkan sumber daya manusia ya. Padahal kita tahu Indonesia itu sangat kaya dengan sumber daya alam. Tadi juga disampaikan oleh Bupati Biak. Nah, tapi kita masih belum bisa menguasai yang namanya digitalisasi, kemudian SDM kita yang ini mungkin tidak bisa kita harus samakan dengan negara Singapura, karena dari beberapa hari kita mendengarkan ya apa yang disampaikan oleh para narasumber, bagaimana standar pelayanan di Singapura, kemudian bagaimana biaya pendidikan, bagaimana biaya kesehatan, macam-macam. Ini saya melihat ada sesuatu di dalam pengelolaan ya, pengelolaan Indonesia yang besar ini, tinggal bagaimana kita bisa sinergi ya bersama, bagaimana pengaturan, dan kita tentunya sangat bangga dengan program yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden kita, Wakil Presiden kita, yaitu Astacita. Karena Astacita ini sudah jelas meramu, mencakup apa yang selama ini yang kita inginkan dalam membangun Indonesia untuk menuju Indonesia Emas 2045. Jadi tentunya pembelajaran ini kita harus melihat dari sisi perspektifnya bagaimana negara Singapura
diduplikat ke negara Indonesia tentunya tidak bisa instan dalam konteksnya semua yang dikelola oleh negara Singapura tidak mungkin sama dengan pengelolaan karena tadi kita berbagai macam banyak kultur budaya yang tidak semuanya juga bisa kita replikasikan kepada apa yang disampaikan oleh negara Singapura. Mungkin secara garis besarnya bahwa kita itu mohon maaf jangan latah lah kalau kata bahasa orang tuh jangan latah ini harus kayak gini. Tapi ternyata di tempat kita bisa kok seperti itu kan. Tinggal bagaimana pengelolaan tata kelolanya saja. Mungkin itu secara perspektif yang menurut pandangan saya walaupun kita belajar berdialog, berdiskusi itu hanya melalui Zoom, tapi kita melihat bahwa kerangka-kerangka tata kelola di sana itu sudah begitu menyatu di dalam bagaimana partisipasi masyarakat pun sangat luar biasa seperti itu. Jadi mungkin itu secara pandangan saya. Oke. Kalau Bapak gimana? Apa yang didapat dari pembelajaran? Ya, kemarin kita diberikan kesempatan ya bahkan sampai nanti besok ya. Oh ya, masih ada. Masih terus bangun komunikasi dialog dengan pemerintah Singapura ya melalui lembaga-lembaga yang ada seperti yang sudah kita dapatkan beberapa hari kemarin. Nah, ada hal yang menarik sekali bahwa ketika bicara Singapura ini negara yang umur kemerdekaannya dengan kita sendiri cukup beda jauh. Tetapi walaupun dengan waktu yang singkat, mereka melakukan sebuah lompatan yang cukup jauh. Sehingga negara Singapura menjadi salah satu negara makmur ya di dunia. Dan tidak semua negara di dunia ini menyandang status itu. Nah, kami sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Bupati Kota Waringin tadi. Ya, bahwa kalau ada sesuatu yang baik, kenapa tidak kita ambil hikmahnya, kita belajar, ya kita adopsi dan lain-lain. Dan ya kenapa juga kita harus ragu-ragu. Ya kita jangan egois dengan apa yang kita pikirkan, kita bijaki, itu sudah tepat. Tetapi ya kita juga harus membuka diri untuk ya bisa melihat negara-negara lain yang sudah maju, yang boleh dibilang negara yang sudah makmur. Kok kenapa mereka bisa makmur? Kenapa mereka bisa maju? Nah, ini juga kita harus belajar dari mereka. Sehingga di angkatan kami ini kami sangat berterima kasih sekali. Walaupun kami tidak pergi ke Singapura, tapi itu tidak menyurutkan semangat kami untuk belajar, mengambil hal-hal positif dari komunikasi kita beberapa hari dengan pemerintah Singapura. Terutama para tokoh misalnya dari Lee Kuan Yew School University, juga dari University Singapura, ya, juga beberapa lembaga-lembaga lain. Karena negara Singapura ini ya untuk kita di Asia memang bukan kita Indonesia sendiri, banyak negara lain di Asia juga yang ikut belajar dari Singapura. Ya, kita memberikan apresiasi ketika kita bicara isu lingkungan. Contohnya ada di Singapura, gitu. Bagaimana mereka bisa menjaga lingkungan, kita jalan tanpa menemukan sampah dan lain-lain. Orang mau merokok itu pun sudah ada tempatnya, ketika tidak pada tempat pasti dikenakan sanksi yang cukup luar. Dan kami khusus di Kabupaten Biak Numfor, ya walaupun tidak pergi ke sana, tetapi kami terus mengupload berbagai berita. Malah sebenarnya kalau kami pergi ke sana, ada satu yang ketika bicara soal lingkungan, kami sendiri di Biak memiliki satu rumah sakit, ya TPB, baru paripurna TPB. Ini rumah sakit tanpa tempat sampah. Dan kita baru dapat apresiasi dari Kepala BKN Pusat, Pak Prof. Zudat. Beliau coba lakukan kunjungan kerja langsung masuk ke rumah sakit. Kan. Dari pintu masuk sampai di ruang-ruang fasilitas yang ada pelayanan, sampai di kamar jenazah, balik pun tidak menemukan ada tempat sampah. Luar biasa. Dan ini yang harus kita belajar, hal-hal positif ini. Ya, ini kenapa kita terapkan? Jujur saja sebenarnya ini kami adopsi juga dari yang kami searching dari Singapura. Jadi kita mulai dari
ya lingkungan kecil dulu, rumah sakit gitu. Dan itu sudah kita, ya kami berharap mungkin dari PIC satu saat mau ke Biak, mau lihat apa yang kami sampaikan silakan. Boleh. Ini begitu Ibu, terima kasih. Iya. Jadi yang baik kita tiru ya, Iya. mulai hal yang sepele seperti Iya. menjaga kebersihan. Ya, kebersihan. Iya, ternyata dan bisa kan Bisa. meniru dan bisa Bisa. dibuktikan. Jadi ditanya, terus Pak Kepala BKN, Pak Prof. Sudan tanya sama pengunjung yang situ yang lagi menunggu keluarganya lagi dirawat. Bapak Ibu, sampah Bapak Ibu di mana? Kalau misalnya ada bawa bekal dari mana, ditunjukin, kami masukin kembali di kantong. Terus nanti dibawa mana? Ya kita bawa pulang sampai di tempat kita. Jadi seperti gitu. Semoga sikap itu bukan hanya ada di rumah sakit ya, tapi di tempat lain juga gitu Iya. disimpan di kantong. Iya, harus berbias Sampahnya. kemana-mana Ibu. Iya. Jadi suatu yang positif itu ya, yang bisa dikembangkan dan ditiru ya. Sesuatu yang ditiru kan belum tentu buruk ya. Ini sesuatu yang baik yang Yang baik, ditiru. betul. Ya, luar biasa. Oke, kita lanjut. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah salah satu keluaran penting dari KPPD adalah penyusunan renaksi. Ya, yang akan diterapkan di daerah masing-masing. Mungkin boleh disampaikan kira-kira tadi renaksinya apa? Sebenarnya tadi sudah presentasi ya untuk renaksinya yang akan dikerjakan di daerahnya masing-masing. Boleh Ibu silakan renaksinya. Ya, jadi rencana aksi kami juga tadi sudah menyampaikan melalui beberapa hasil yang sudah kami lakukan selama mengikuti kegiatan KPPD di sini. Dan yang memang ini sudah kami lakukan yaitu masalah isu lingkungan. Ya. Jadi isu lingkungan ini termasuk yang kemarin juga ada beberapa yang kita adopsi juga, ya. Yang baik seperti itu termasuk yang di Singapura, mungkin bukan hanya di Singapura aja, termasuk di Indonesia sendiri banyak kok di provinsi-provinsi yang tadi juga disampaikan, termasuk ada di Jogja, di Semarang, di Banyuwangi ya, mungkin juga tadi yang disampaikan oleh Bupati Biak. Itu hal yang sangat mendasar kenapa kami mengangkat isu lingkungan ini, karena ternyata isu lingkungan ini juga membuat ketahanan nasional kita juga bisa terganggu ya. Apalagi ini sekarang isu iklim, ya semuanya rumah kaca. Jadi hal yang seperti ini bagaimana kami menyikapi dari hal yang kecil, yaitu bagaimana membudayakan supaya masyarakat ini juga bisa sadar dengan pentingnya menjaga lingkungan, ya lingkungan yang bersih, aman. Dan rencana aksi kami tidak terlalu muluk-muluk. Bagaimana kami bisa mengelola sampah ini, ya menjadi berkah. Jadi sampah itu bukan musibah tapi menjadi berkah, dan ini juga bisa membuka kesadaran masyarakat, kemudian juga mengajak partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat secara langsung, dan juga dari hulu kita kelola, tapi hilirnya juga ini yang sebenarnya arah kebijakan kita di dalam bagaimana menyikapi kondisi seperti ini. Dan hilirnya tentunya tidak lain, yang pertama daerah kita, lingkungan kita bersih, ya sehat, indah, kemudian juga masyarakatnya juga dari sisi kesehatan juga itu makin bertambah, jadi angka harapan hidup masyarakat pun makin lebih baik seperti itu. Kemudian juga indeks pembangunan manusianya juga lebih produktif seperti itu, dan terakhir tentunya nilai ekonomisnya. Karena dari sampah itu, tadi saya sampaikan pada saat presentase, sampah ini memang momok kita saat ini. Kalau ini tidak ditangani dengan serius, maka saya ibaratkan itu seperti bom waktu, ya, bom waktu. Jadi tidak bicara di sini skala besar atau skala kecil, semuanya sama sampah ini. Dari hulu kita kelola dan baik, hilirisasinya juga ini yang ingin kita dapatkan. Jadi alhamdulillah kami di Kota Waringin Barat, dari sisi apresiasi pemerintah pusat, kami sudah mendapatkan 13 kali berturut-turut kota terbersih tingkat nasional, ya. Kemudian juga kami kemarin juga mendapatkan apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri, kami mendapatkan financing kreatif, ya. Juga dari sisi bagaimana melibatkan pemberdayaan masyarakat, terutama dari pengelolaan sampah, dan alhamdulillah juga kami sudah mengelola beberapa kelompok penggiat lingkungan, kemudian sampah ini bisa menghasilkan pundi-pundi
ekonomi. Mereka saat ini sudah mengembangkan usaha di sektor ini, termasuk di sana ada menghasilkan paping, ya. Paping itu untuk bangunan, dan kami juga kerjasama. Kami punya Basnas di sana, kemudian melibatkan juga perusahaan. Hasil kompos dari organik ini bisa menjadi pupuk, dan itu sudah kita kerjasamakan. Kemudian kami juga punya yang namanya program pisang emas, ya. Jadi kumpulkan sampah ini bisa menjadi berkah seperti itu. Jadi program-program ini ternyata sangat mengedukasi dan membuat masyarakat juga, karena di situ ada nilai ekonomisnya, ya. Kami sudah melakukan ini dengan gerakan bersama. Jadi yang penting kami selain tadi memang secara regulasi, aturan, tapi bagaimana peran dari masyarakat itu sendiri, ya, yang saat ini kita butuhkan. Itu rencana aksi kami sesuai dengan target berdasarkan juga RPJMN, kemudian juga RPJMD kami. Di tahun 2029 itu kami bisa menuntaskan, ya. Tadi ditantang sih sama coachnya, sama tim gitu kan. Bagaimana ini Ibu? Kalau bisa ini rencana aksinya 100%. Ya saya menyatakan kami tidak muluk-muluk, tapi kami berupaya dengan kondisi yang ada ini, karena mengelola sampah ini tidak mungkin hanya kita sendiri, tapi ini royongan. Kami berupaya dengan target kami 80%, ya. Sampah kita khususnya di TPA kita ini bisa mengurai, seperti itu kira-kira. Mengolah sampah bagian dari ibadah dan bisa menjadi berkah, ya. Betul, jadi berkah. Menjadi berkah. Oke Bapak, kalau misalnya Bapak apa nih? Dari Biak Nova apa nih? Ini terkait renaksi, kita para kepala daerah ini tentunya datang dengan strategi masing-masing. Ya. Tapi ya khusus untuk kami sendiri, kami bersyukur sekali. Tadi kami dibagi kelompok di kelompok 1 bersamaan dengan Ibu Bupati. Oh iya. Nah kemudian saat diberikan waktu untuk mempresentasikan renaksi kita, Ibu lebih dulu, kemudian kami. Nah renaksi kami ini berhubungan dengan optimalisasi pengembangan infrastruktur pariwisata di Kabupaten Biak Numfor, karena memang kami hanya punya 2 potensi unggulan, perikanan, pariwisata. Karena kami ini kabupaten yang terdiri dari gugusan kepulauan. Dan kenapa tadi kami sampaikan bahwa kami bersyukur sekali berada di kelompok 1, kemudian Ibu yang mempresentasikan reaksinya lebih awal. Nah ternyata sangat menarik, karena ketika kita bicara pariwisata, ya, ini kita akan bicara bagaimana potensi dari sebuah daerah menunjukkan ya keindahan alam, ya tidak alam darat, begitu juga laut, dan juga keindahan-keindahan lain sebagainya. Tetapi bicara isu lingkungan, bicara kebersihan, itu akan menjadi sesuatu yang ketika seseorang datang, dia akan mengukur dari sisi kebersihan. Nah menariknya tadi disampaikan Ibu bagaimana pengelolaan sampah. Ya kami Biak berani untuk lakukan ini karena ya kami berbeda dengan Ibu. Ibu sudah 13 kali mendapatkan apresiasi ya Bu dari pemerintah pusat. Ya kami ini baru ya 7 kali mendapatkan Adipura. Begitu juga Adibiyata kami dapatkan. Nah tetapi tadi dari presentasi yang Ibu sampaikan oleh Ibu Bupati Kota Waringin ini menggugah kami, mohon izin Bu, Ya. kami nanti pasti akan datang studi tiru atau belajar di tempatnya Ibu. Karena kita ini masih sistemnya sampah, ya ada sistem yang sudah kita lakukan pungut-pungut sampah, ya ada yang disampaikan kayak ya bank-bank sampah, hanya sampai sebatas itu. Selebihnya kita ke TPA. Nah, sedangkan yang sudah diterapkan Ibu ini kan sudah cukup ya. Itu kembali. Kalau ada sesuatu yang baik, yang positif, kenapa kita tidak ikut atau kita tidak tiru? Jadi kita bersyukur sekali, walaupun waktu yang singkat dalam KPPD angkatan ketiga ini, tetapi disinilah kita bisa
sharing, bisa menimba ilmu, mengambil contoh dari beberapa daerah dengan potensinya masing-masing. Jadi sekali lagi mohon izin Ibu Bupati, Siap. ya jangan kaget kalau ada surat resmi dari Kabupaten Biak Numfor. Kami minta waktu untuk nanti bisa studi tiru apa yang Ya. sudah Ibu lakukan di Kabupaten mungkin gitu. Jadi Sharing. presentasi rencana aksi ini menggugah juga ya. Jadi wah ini kayak bisa ditiru nih. Jangan cuma meniru Singapura tapi dari Iya. daerah tetangga aja ya Iya. sama Indonesia ternyata ada yang bisa Ada ditiru juga, ya Pak ya. Dan Nah karena saling melihat rencana aksi ya. Jadi momen-momen ini menjadi ternyata bisa saling menginspirasi satu dengan yang lain Iya. ya. betul. Iya luar biasa sekali. Oke kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau masyarakat nanti melihat perubahan di daerah Bapak dan Ibu nih ya. Perubahan seperti apa yang paling ingin diwujudkan sebagai hasil dari pembelajaran di KPPD? Apakah dari rencana aksi itu sendiri atau ada hal lain lagi yang ini setelah dari sini harus berubah nih? Gimana Bu? Dari rencana aksi yang akan kami lakukan ya, ini kan sifatnya berkelanjutan ya. Jadi saya tuh pinginnya bahwa ini menjadi komitmen kita bersama, karena tadi juga saya sampaikan, pemimpin itu ada masanya ada pemimpin. Jadi kalau ini memang menjadi bentuk komitmen kita bersama, jadi jangan melihat ego sektoral yang disampaikan oleh Pak Bob Biak tadi itu. Jadi ini menjadi komitmen kita bersama, menjadi komitmen daerah, bagaimana hasil yang ingin kita dapat, yang pasti harapannya pelayanan kepada masyarakat meningkat, kemudian juga daya saing daerah juga meningkat, kemudian juga terakhir tentunya keberlanjutan ya di dalam bagaimana Kabupaten Kota Ringin Barat khususnya untuk memanfaatkan kondisi yang ada ini, ternyata kita bisa. Jadi jangan pesimis dulu lah, kita harus optimis kayak gitu kan. Sesuatu itu kalau tidak kita lakukan, siapa yang akan melakukan ini? Jadi bukan ini akhir dari segala-galanya. Tadi kan kalau target kayak gitu ya, target kita jelas tadi saya sampaikan. Kami tidak muluk-muluk, tapi ini menjadi bentuk dasar komitmen kami seperti itu. Jadi rencana aksi ini betul-betul ini harus kita perkuat kayak gitu kan. Apa yang mau kita dapat dari sini ya, yang pasti yang saya sampaikan tadi, pelayanan di masyarakat meningkat, bagaimana pemerintah di sana harus hadir seperti itu. Karena sebagai pemimpin ini menjadi penggerak ya. Ibaratnya tuh motor, kalau nggak ada penggeraknya bagaimana jalan seperti itu. Nah ini yang kita butuhkan saat ini. Nah terus kemudian yang pasti nanti daya saing. Tadi sudah disampaikan oleh Bupati Biak, nggak harus kita jauh-jauh lah ke negara Singapura. Karena yang sesuatu yang baik kenapa tidak? Yang saya sampaikan juga tadi, banyak kok di daerah-daerah kita di Indonesia yang juga sudah melakukan hal yang sama. Kalau daripada kita jauh-jauh, mohon maaf, buang dolar ke Singapura, kita mendingan di Indonesia. Jadi cintailah produk Indonesia seperti itu. Cintailah negeri kita kayak gitu. Ya walaupun tadi saya sampaikan dengan berbagai macam karakteristik budaya, ya semua tidak mungkin sama apa yang disampaikan. Dan juga beberapa kendala-kendala yang kita hadapi di lapangan, termasuk mungkin juga bagaimana orang kita menarik investasi ke daerah kita, padahal potensi kita cukup menjanjikan. Tadi sampaikan Pak Bob juga, tadi presentasi beliau bagaimana mau mempromosikan pariwisata kami, tapi kami butuh bagaimana moda transportasi ini lebih yang saat ini yang dibutuhkan seperti itu. Ya sebenarnya itulah gambaran Indonesia, karena Indonesia ini terlalu luas kayak gitu kan, terlalu luas. Nah jadi mungkin juga di tengah situasi seperti ini ya kami harapkan dari kajian yang kami dapat selama juga kami ikuti KPPD, terutama dari PWC ya, Pak Purnomo dengan tim ini juga bisa menyampaikan kondisi faktual saat ini yang kami harapkan juga di daerah, bagaimana pemerataan dari sisi infrastruktur ini, kami pun di daerah luar Pulau Jawa, khususnya kami dari Pulau Kalimantan juga sebenarnya sama halnya seperti itu. Jadi kami sendiri dari sisi pariwisata, kalau bicara dari sisi kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara, dan itu segmennya Eropa ya, itu karena
kita itu sebenarnya pesaing kita tuh komodo. Oh, Karena kita orang hutan. Nah, mungkin Mbak Melda itu pernah lihat di YouTube itu ada konservasi hutan ya. Di sana orang hutan Pak gitu. Nah, jadi dia kurang lebih hampir lah sama komodo. Tapi di sini kendala kita yang kami hadapi saat ini masalah transportasi. Tahun ini aja kalau tidak salah dari hasil data statistik kami, jumlah wisatawan mancanegara itu hampir 76.000 yang datang ke Kabupaten Kota Waringin Barat. Nah, ini sebenarnya suatu potensi kalau kita ingin jual pariwisata, tapi terus terang ini juga dikeluhkan wisatawan domestik ya. Karena kalau domestik katanya apalagi dengan kondisi saat ini ya, kenaikan BBM terutama aftur kayak gitu. Ini kayaknya lebih murah ke Singapura ya. Ini kayaknya lebih murah ke Malaysia ya. Kok ke tempat kita sendiri mahalnya luar biasa. Nah, jadi ini yang mungkin perlu menjadi bahan renungan kita untuk bagaimana pengelolaan ini. Apa yang disampaikan oleh Pak Bupati Biak tadi, kita semuanya ingin maju kayak gitu kan, ingin juga berkembang, potensi wisata kita ada, sumber daya alam kita ada, tapi kita nih mau jualnya ini tidak didukung oleh infrastruktur yang memadai seperti itu. Nah, jadi sebenarnya rencana aksi kita yang saya sampaikan tadi dari pengelolaan lingkungan ini, yang pasti di sana kita akan menjual tadi pelayanan meningkat, kemudian daya saing kita meningkat, dan akhir dari semua itu bagaimana dari kompilasi yang ada ini masyarakat sejahtera. Itu inti tujuan dari saya, kacamata saya, bagaimana rencana aksi ini bisa diwujudkan seperti itu. Kira-kira itu. Yeah. Ternyata banyak orang Eropa ya ngelihat orang hutan ya Bu ya. Betul orang hutan. Dia lihat saudara tua deh. Tapi itu dari Karena Jakarta. dari ilmunya Darwin kan hampir-hampir ini gitu kan ya. Tapi Iya, dulu itu potensi tuh Bu. Benar potensi banget. Iya untuk potensi. orang, Ya siapa tahu dari PFC bisa menyampaikan itu sebagai kajian. Ya nanti siapa tahu ya Pak ya, kita ditempatkan jadi PSN kayak gitu ya. Jadi tentunya akan membuka tambahan ya, mungkin itu kira-kira. Oke, baik, terima kasih banget Bu. Pak, silakan Pak. Ya, kami hanya menambahkan sedikit saja. Sebenarnya apa yang menjadi ya tantangan harapan kami tadi sudah disampaikan oleh Ibu Bupati Kota Waringin Barat ya. Kami mempertegas saja bahwa hampir dalam diskusi kita beberapa waktu ini, ya kita punya pemahaman yang hampir sama bahwa kita tidak bicara lagi program itu ke depan karena ego kepemimpinan. Artinya apa? Jangan program ini program karena periodisasi. Tidak, tetapi ya, benar sekali apa yang disampaikan Ibu Bupati tadi bahwa kita berharap ke depan program yang hari ini kita letakkan, kita canangkan, kita gerakan, kita bangun, kita lakukan, itu program yang berkesinambungan dan berlanjut gitu. Karena kalau misalnya ini bicara periodisasi, sayang ketika di periode ini berakhir, muncul ego kepemimpinan, maka kita. Dan itu nggak usah jauh-jauh lah, kita tidak berkomentar. Tapi kita lihat itu yang dihadapi kita saat ini. Nah, ini kan membutuhkan figur-figur kepemimpinan yang berjiwa besar. Karena ketika sebuah kebijakan itu tidak tepat, maka yang sangat disayangkan ini masyarakat kita yang ada di bawah. Ya, kembali bagaimana respon masyarakat kita nanti ketika kita kembali ke daerah. Ya tentunya kita akan menyampaikan ke masyarakat ya di dalam berbagai pertemuan, ya forum-forum dialog kami dengan warga masyarakat, kami akan menyampaikan dari apa yang kami dapatkan dalam proses pembelajaran di KPPD angkatan ketiga ini, pasti akan kami sampaikan biar masyarakat juga tahu. Terutama menyangkut kebijakan anggaran. Ya, ini kan sesuatu bukan kita pemerintah, masyarakat pun di bawah. Ya ada, ya maaf kami harus cerita sedikit. Dianggap kok kita ini para kepala daerah nih mungkin bahasa kasar tidak sehebat mereka-mereka yang lalu. Kok kita ini banyak janji-janji
saat kampanye, tetapi hari ini sudah mau masuk tahun kedua kita nggak buat apa-apa. Ya bedalah kalau Ibu Bupati Kota Waringin sudah periode pertama ya mudah untuk menjelaskan itu. Tapi kalau kami ini yang baru dianggap kok kenapa tidak ada perubahan dan lain-lain. Nah ini kan hal-hal kecil yang memang cukup sensitif untuk kita. Tapi ya kita bersyukur sampai saat ini masyarakat masih bisa memahami kondisi-kondisi yang ada. Oke, ini banyak sekali cerita-ceritanya ya. Sebenarnya ini saya masih punya pertanyaan terakhir sih, pertanyaan penutup. Tapi mungkin terdengar agak sama nggak ya? Kurang lebih pertanyaannya, jika masyarakat hanya mengingat satu hal dari KPPD, apa yang ingin Bapak dan Ibu sampaikan agar masyarakat memahami mengapa seorang kepala daerah perlu terus belajar demi memberikan pelayanan yang lebih baik? Nah, kira-kira apa, Bu? Iya, tadi kita kan datang ke KPPD ini bukan mau menggurui atau mau menggurui satu dengan yang lain. Jadi proses pembelajaran itu kan bukan hanya bicara yang formal-formal saja, tapi yang non-formal pun secara tadi sudah sampaikan. Memang kalau teori itu sangat bagus sekali. Kita sudah menyusun yang namanya RPJMD ya. Dan itu juga sinergi dengan yang tadi saya sampaikan RPJMN, kemudian Astacita. Tapi itu kan dokumen yang memang menjadi bagian ada tuntunan gitu loh. Jadi kita tuh kalau mau melangkah sesuatu itu kan tidak mau juga dianggap sesuatu itu jangan cuma sebagai simbol ya. Tapi bagaimana simbol itu kita buat sedemikian rupa kalau masyarakat saat ini apalagi kita masuk di yang namanya digitalisasi. Media sosial itu luar biasa. Dia bisa bisa melakukan apapun yang menjustis pemimpin saat ini. Ya, tanda petik jangankan kita sebagai kepala daerah, seorang presiden pun mereka tidak lagi melihat bagaimana etika di dalam menyampaikan pesan-pesan. Bagi kami saat ini memang tantangannya itu adalah digitalisasi ini sangat luar biasa. Nah, oleh sebab itu KPPD di sini menempa kami kalau bicara bagaimana tanggapan masyarakat, bagaimana respon masyarakat setelah kami belajar di KPPD. Ya saya secara pribadi menyampaikan bahwa faktual dengan yang teoritis itu pasti sangat beda. Kayak gitu. Nah, jadi kami melakukan hari ini kami melakukan sesuai dengan porsi kami. Kami juga tidak mau melebih-lebihkan atau juga tidak mau mengurangkan. Walaupun yang disampaikan tadi, kalau bicara visi misi kami saat ini pun, kami belum semuanya bisa melaksanakan visi misi ini kayak gitu. Satu contoh saja, kami di Kabupaten Kota Waringin Barat pada saat kami sosialisasi, kami punya program unggulan di sana yaitu pemberian seragam gratis kepada siswa-siswi tahun ajaran baru. Pada saat periode pertama ini menjadi jorgan kami. Dan itu luar biasa, sangat membantu. Terutama kami melihat yang tadi sasaran kita adalah masyarakat yang memang membutuhkan. Tidak semua kami berikan. Karena kami juga melihat, ya mohon maaf, tadi sudah disampaikan, masa anaknya bupati dapat seragam gratis juga, kayak gitu kan? Masa anak Pak Wali dapat seragam gratis juga? Tentunya ini ada kriteria yang kami ini. Nah akhirnya apa? Dari kalkulasi yang ada, siswa-siswi tahun ajaran baru kita sudah bisa melihat, membaca skema. Jadi kami sudah punya jorgan itu. Jorgan kami adalah Kobar Cerdas. Nah pada saat periode kedua ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Karena terus terang kemarin jeda kami 2022 April kami purna pada saat itu. Kemudian karena konsentrasi pilkada serentak, kami ikut lagi di pilkada ini. Alhamdulillah kami masih diberikan amanah. Jorgan itu tidak kami hilangkan karena ini sifatnya keberlanjutan. Nah, tapi setelah kami masuk di periode ini, yang apa yang disampaikan oleh Pak Bupati, kami dihadapkan oleh situasi kondisi fiskal. Ya, kembali lagi ini bukan kadang-kadang masyarakat itu hanya alasan klasik saja.
karena nggak ada duitnya, nggak apa. Tapi ini yang kami rasakan. Nah, disinilah media sosial berperan. Mereka ya menggoreng lah apalah itu. Tapi kami merasa bahwa apa yang kami lakukan ini tidak membohongi. Dalam konteksnya kami ingin sebenarnya melakukan itu. Tapi alhamdulillah dengan kondisi ini kami tidak putus asa. Dalam konteksnya kami masih tetap optimis, kami tetap melanjutkan program ini karena ini program yang sangat baik dan memang ditunggu oleh masyarakat. Akhirnya kami melakukan kolaborasi dengan dunia usaha. Kemudian juga yang saat ini yang kami sedang gandeng adalah Basnas. Nah, Basnas ini kami kerjasama dan alhamdulillah program kami secara visi misi kami, kemudian jorgan kami dan juga program unggulan kami ini bisa dilaksanakan. Jadi kalau bicara apa sih setelah KPPD ini masyarakat mengingat kita, kalau bicara mengingat apalah artinya sebuah nama. Tapi ya Pak ya, kadang nama itu hanya sebagai dikenang, tapi kita ingin mencari kebaikan. Jadi insya Allah nilainya pahala. Itu aja sih sebenarnya. Saya terus terang karena saya juga seorang perempuan, seorang ibu kayak gitu. Saya merasa saya adalah orang tua dari seluruh masyarakat saya. Bagaimana seorang ibu itu supaya anaknya tidak menangis, supaya anaknya gembira, walaupun mungkin ibunya sedih kayak gitu, tapi seorang ibu tidak menampakkan kesedihannya dengan anak-anaknya. Nah, itulah manajemen itu yang saya terapkan selama ini. Saya merasa ya mohon maaf, bukan saya ini dengan kaum bapak-bapak pasti juga punya hati, punya rasa sebagai orang tua seperti itu. Nah, tapi di dalam manajemen pemerintahan ini tidak semudah seperti apa yang dibayangkan. Karena tadi kita maunya lari cepat, tapi ada regulasi yang membatasi kita. Kita tidak bisa melanggar itu. Kalau melanggar itu konsekuensinya pasti hukum. Nah, jadi ini yang kami juga merasa tantangan bagi kami. Jadi kalau masyarakat menanyakan apa dari hasil KPPD, itulah dinamikanya, itulah kondisi. Jadi pemimpin saat ini memang banyak seninya sih. Ya, seninya seperti itu. Jadi ya kita ikuti aja ritmenya. Jadi seni memimpin seperti apa. Dalam konteksnya saya sebagai seorang perempuan, saya merasakan itu. Ya, karena saya hidup dari kampung, dari desa seperti itu. Bagaimana saat ini juga saya merasakan peran kita sebagai pemimpin saat ini. Jangan kita menyampingkan itu semua, lagi bagaimana kita merasakan juga yang dirasakan oleh masyarakat, itulah yang perlu kita ini. Jadi skala prioritas, kalau bicara prioritas semuanya prioritas. Tapi tentunya ada yang super prioritas yang perlu kita siapkan untuk itu. Mungkin itu kira-kira. Luar biasa nih. Ibu Bupati yang mengayomi anak-anaknya ya. Jangan-jangan si lirik lagu yang ini terinspirasi dari tadi Ibu sampaikan ya. Lirik lagu apa namanya? Kulihat Ibu Pertiwi. Iya, betul. Ada Ibu Pertiwi. Sedang bersusah hati. Iya. Ada Ibu Pertiwi, ada Ibu Bupati. Iya. Kalau Bapak gimana Pak? Silakan. Iya, ketika masyarakat bertanya tentang KPPD ini, ya diberikan ruang kepada kami para kepala daerah. Ya sejak awal kami sudah sampaikan semestinya kita berpikir bijak untuk bersyukurlah kalau kami ini para kepala daerah dari sekian 500 sekian kepala daerah yang diberikan kesempatan untuk boleh mengikuti kursus kepemimpinan ini. Ya, tanggapan-tanggapan positif tentunya akan sangat banyak diberikan kepada kita. Karena kita hadir sini kan tujuannya satu. Apa yang kita dapatkan di sini itu bisa kita bawa kembali untuk membangun daerah kita. Tetapi juga kalau ada tanggapan-tanggapan negatif, itu dinamika. Saya pikir itu dinamika, dan ya beberapa hari dari beberapa pemateri menyampaikan untuk ya kita menjadi seorang pemimpin, telinganya jangan tipis. Iya. Gitu Ibu. Iya. Ya, dan kami jujur saya secara pribadi kami salah satu yang sampai hari ini tidak mau menggunakan Facebook.
Gitu. Media sosial. Media Jadi sosial. ya media sosial Facebook sama sekali kami tidak gunakan. Kami paling hanya WA. Karena kalau kita terlalu banyak mengadopsi berbagai komentar, pendapat, ini kan secara psikis mengganggu diri kita sendiri. Ya kita harus berjiwa besar. Siapapun yang kita ketemu itu adalah orang baik. Jadi ketika bertegur sapa dengan siapapun, walaupun salah satu dari sekian ini baru saja melihat kami dengan kritik negatif, tetapi dari sisi lain ya kita kan tidak, bagi kita tidak bermasalah dengan siapapun. Hari ini kita diberikan tanggung jawab untuk membangun daerah. Jadi apa yang sudah dituangkan dan ya secara berjenjang baik lewat RPJN kita, begitu dengan berbagai program, tugas kita hari ini adalah kita membangun daerah kita. Dan saya pikir masyarakat perlu untuk kita selalu bangun komunikasi dua arah. Ya, kalaupun mereka tidak tahu, kita harus memberikan pemahaman gitu. Tapi juga kritik, saran itu juga kita butuhkan untuk mengevaluasi kinerja kita. Terkadang ya, mohon maaf, kan bukan budaya sih, tapi situasional juga kadang-kadang yang dilaporkan oleh para kepala OPD atau staf kami kan selalu hal yang baik-baik saja. Nah, Ya. tetapi kita juga harus bijak melihat ketika masyarakat kita berkomentar tentang sesuatu dan lain, jangan kita merasa oh ini mereka tidak suka dengan kita atau ini bagian dari bentuk. Ya, apakah masih sisa-sisa belum move on kemarin-kemarin? Gitu. Kita harus bijak itu. Tapi yang pasti kita para kepala daerah yang diundang saat ini di periode ketiga, ya mewakili juga semua teman-teman para kepala daerah yang hadir saat ini menyampaikan terima kasih kepada pertama pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, juga lewat pimpinan lembaga Lemhanas yang sudah mendampingi kami, begitu juga PSI yang luar biasa sekali. Kami sampai di sini baru kami tahu ada yang namanya PSI. Dan mohon izin lagi Ibu, ya tolong sampaikan ke pimpinan, kita mungkin komunikasi kita tidak berakhir sampai berakhirnya KPPD Angkatan Ketiga, tetapi di waktu-waktu datang kami akan mohon izin untuk berkomunikasi, sehingga ya ke depan ketika kami daerah membutuhkan pendampingan atau juga membutuhkan pencerahan-pencerahan, kami akan minta bantuan Siap itu sih. asistensi dari PSI begitu. Salam hormat kami untuk Pak Purnomo, ya Yusdiantoro, begitu juga dengan seluruh tim kerja. Ya, terima kasih. Baik, luar biasa sekali ya. Memang yang menarik dari KPPD adalah pembelajaran ini tidak berhenti di ruang kelas. Setiap peserta menyusun rencana kerja yang akan diimplementasikan di daerah masing-masing. Kami berharap berbagai gagasan yang lahir dari program ini benar-benar dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang lebih baik, pelayanan publik yang semakin berkualitas, dan kesejahteraan yang semakin dirasakan oleh masyarakat. Di Purnomo Yusdiantoro Center, kami percaya bahwa pemimpin yang terus belajar akan melahirkan kebijakan yang lebih baik. Dan kebijakan yang lebih baik pada akhirnya akan menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat. Terima kasih banyak Bapak Markus Octavianus dan Ibu Nur Hidayah atas refleksi dan inspirasi yang telah dibagikan. Sampai jumpa di podcast PYC selanjutnya. Dadah. Terima kasih.